Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Silviana Ratnawidiani dengan NIM 240210102057. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai opini saya tentang kurikulum Merdeka saat ini. Nah, menurut saya kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu langkah penting atau langkah besar yang ada di dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang mana kurikulum ini menjawab tantangan-tantangan yang ada di zaman ini. Kalau dilihat-lihat lagi kurikulum sebelumnya ini lebih dianggap padat atau lebih mengarah untuk pencapaian akademiknya saja dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplor dirinya atau benar-benar memahami materi yang diberikan, seperti itu. Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan siswa itu lebih memberikan pemahamannya, karena menurut saya lebih kontekstual, lebih fleksibel, sehingga siswa ini lebih memahami materi di sistem kurikulum Merdeka ini. Nah, tapi kalau bicara secara realitanya mungkin tidak sesederhana itu, di mana kurikulum Merdeka ini mempunyai banyak kelebihan, yang salah satunya yang paling terasa saat ini yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya bagus untuk siswa, karena siswa ini tidak hanya menerima teori saja, tetapi juga diajak untuk berpikiran kritis, diajak untuk bekerja sama, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di materi itu. Nah, pendidikan ini berarti tidak hanya sekedar memberikan hafalan saja, tapi juga akan mengarah dalam bentuk karakter dan juga keterampilan dari siswa itu. Nah, selain itu juga guru juga diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswanya. Yang penting itu karena di daerah Indonesia ini kan luas, dan tidak semua daerah itu mempunyai karakteristik yang sama. Nah, tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang sama, dan juga tidak memiliki latar belakang yang sama. Namun di balik keunggulan tadi itu ada beberapa tantangan di dalam menerapkan sistem kurikulum Merdeka ini. Yang pertama itu menurut saya dari kesiapan gurunya, di mana kesiapan guru ini merupakan tantangan utama bagi kurikulum Merdeka ini, karena tidak semua guru itu benar-benar siap dengan perubahan ini. Banyak yang masih terbiasa dengan kurikulum sistem yang lama atau yang lebih terstruktur. Nah, ketika tiba-tiba disuruh membuat modul ajar sendiri dan juga menyusun proyek sendiri serta melakukan asesmen sendiri. Nah, sebagian guru itu merasa lebih terbebani karena guru itu belum terbiasa dan juga belum cukup memahami konsep dari kurikulum Merdeka ini. Nah, apalagi kalau pelatihan yang diberikan oleh pemerintah itu belum maksimal, hanya sekedar teoritis saja. Nah, akibatnya dari kurikulum ini kadang hanya berubah di dokumennya saja, tapi saat di praktik mengajarnya itu belum sesuai. Nah, yang kedua, menurut saya itu ada di fasilitas dan juga dukungan dari sekolahnya. Kita tidak bisa menutup mata ya bahwa kondisi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Apalagi
ada sekolah yang sudah maju dengan teknologi yang lengkap, tapi juga masih ada beberapa daerah yang masih kekurangan sarana dan prasarananya. Nah, pelaksanaan kurikulum ini pastinya lebih membutuhkan dukungan fasilitas karena contohnya saja di kurikulum ini adanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau fasilitasnya itu kurang dan terbatas, jadi guru itu lebih kesulitan untuk memberikan pembelajaran. Sehingga guru ini tidak memikirkan kurikulum merdeka, tetapi dia akan balik lagi kepada kurikulum sebelumnya. Nah, yang ketiga menurut saya itu pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini mungkin belum merata, masih banyak yang salah paham dengan kata merdeka belajar. Nah, ada yang mengartikan bahwa siswa ini jadi bebas tanpa arah atau guru tidak perlu lagi mengajar dan memberikan materi sesuai pembelajarannya. Padahal sebenarnya bukan itu maksud dari kata merdeka ini. Nah, kata merdeka ini di sini itu lebih memberi ruang untuk siswa lebih mengeksplor dirinya dan bukan berarti tanpa struktur. Tapi karena pemahaman ini belum merata sehingga banyak implementasi yang berbeda-beda dan kadang menjadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya seperti itu. Selain itu juga menurut saya tantangan yang lainnya itu berasal dari siswanya, di mana tidak semua siswa itu bisa langsung menerima dan juga beradaptasi dengan sistem yang mana menuntut mereka untuk berpikiran secara kreatif, berpikiran secara mandiri dan juga kritis. Selama ini mereka hanya menerima saja, materi secara pasif. Jadi ketika dimintai untuk berpikiran kritis atau mengerjakan proyek, sebagian siswa itu masih kebingungan atau kurang termotivasi gitu. Nah, sehingga menunjukkan bahwa perubahan kurikulum ini juga perlu diiringi dengan perubahan mindset dari guru maupun dari siswanya. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, saya merasa kurikulum ini sebenarnya punya arah yang sangat baik, mempunyai konsep yang relevan dengan kebutuhan zaman, dengan tujuan yang jelas, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Tapi masalahnya ada di proses transisinya saja. Perubahan yang terlalu cepat dan tanpa kesiapan juga menimbulkan kebingungan saat kita menerapkan sistem kurikulum ini. Nah, menurut saya yang paling penting itu bukan sekedar menerapkan kurikulum merdeka saja, tapi memastikan bahwa setiap pihak itu benar-benar memahami dan siap untuk kurikulum ini. Pemerintah juga perlu fokus pada pendampingan guru yang nyata, bukan hanya sekedar memberikan pelatihan formal saja, seperti itu. Mungkin menurut saya kurikulum ini hanya sebagai alat, mau sehebat apapun konsepnya, kalau tanpa ada dukungan dan juga kesiapan dari siswa, guru maupun pemerintah dan sistem yang matang, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi menurut saya kurikulum merdeka ini masih dalam proses belajar, bukan hanya siswanya saja yang belajar, namun guru, sekolah, bahkan pemerintah pun juga ikut belajar memahami konsep dari kurikulum merdeka ini. Mungkin itu saja opini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.